menghadapi wanita penenangkan, diam saja, tidak usah kau jelaskan. Kenapa? Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Diam saja, diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Karena biar dijelaskan, muncul lagi pertanyaan satu, dijelaskan lagi, muncul lagi pertanyaan dua, jelas lagi, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah jelas semua, nah ungkit lagi 5 tahun yang lalu. Nah itulah perempuan ini. Maka resep menghadapi, diam. Kita juga berjantan dalam cerewet bilang, kecepat tongki mati kalau cerewet. Kayak gini perempuan sekarang susah ditebak cuaca, susah ditebak perasaannya. Dibawa ke martabak, kau cari istri nak cari. Apa martabak itu istri habis di rumah. Pergi dengar itu ada istri tukang mobil. Jadi ada orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Loh, kenapa bisa? Saya ceritakanlah, ada orang suami istri suka mobil-mobil sekali istrinya. Nah, suaminya berpikir bagaimana ini supaya berhenti mobil istriku. Nah, bawalah pergi beli berlian. Sudah dibelikan, senang ini istrinya dibelikan perhiasan. Nah, pikir suaminya dibawa ini supaya tidak mobil ini. Banyak ingat ada sumur di kampungnya. Sumur tua usia 400 tahun ibu. Sumur tua sekali, dalamnya 17 meter. Nah, bawa istrinya, sayang, lihat ke beda ini sumur, ada sinnya. Beri dangkal ji, betul ki dangkal sekali. Pada sampai di lutut jarinya ini bang, betul ki sayang, iya. Dan istrinya dekat-dekat sumur, dorong istrinya masuk, sapi, ngomong, kenapa kau dorong? Mana nak kau di situ, tak dengar juga, mendengar nak kau tuh. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, hitam, besar, tinggi. Kaget istrinya, suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam mau ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam mau ngomel aja kerjanya. Lebih saya lari. Dengar kibede bu. Itu. Jin aja yang tahan kalau ngomel kibede. Apalagi suami yang sudah pensiun. Kangen atong itu kalau pulang disambut sama istri tak. Bila kamu di sisiku, enak perasaan, ya. Pas suami tak marah-marah berantakan kamar, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Enak itu. Ibu-ibu dulu kan begitu lagu-lagunya, lagu-lagu dakwah. Yang tuh mentang-mentang suaminya pensiun sudah tua, sakit-sakit, napang kumikasan suaminya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Nah, satu kalau mau selamat dunia ini, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, terutama sholat. Suami pergi kerja ibu, dukung dengan doa, ya. Yang kedua, hablum minan nas. Mana hablum minan nas? Hubungan sesama kantor, kepada pegawai, kepada pimpinan, diperbaiki ini. Manusia yang paling baik kata Nabi, bukan yang paling rajin sholat tahajud malam-malam, bukan yang paling rajin Senin Kamis, bukan yang tiap tahun pergi umroh. Siapa yang paling baik kata Nabi di antara kalian? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka dari pegawai, kalau kalian mau dicintai Allah, sukses, baiki sama orang. Ada penduduk datang mengurus KTP, jangan dipersulit. Jangan lagi pura-pura, ada yang pulpen Pak Camat. Bilang, betul itu? Banyak masalah memang di sini ya. Jadi, sebelum kita baik sama bupati, sebelum baik sama ibu bupati, pak wakil bupati, istri wakil bupati, anggota DPR, kepala dinas, sebelum kalian baik sama pimpinan, yang pertama dan utama kepada orang tua. Kepada orang tua. Ini kadang-kala saya heran lihat pegawai, hormat sama kepala dinasnya, tapi kurang ajar sama ibunya. Memangnya kepala dinas kasih sekolah ki? Kalau kepala dinasnya panggil langsung, tapi kalau mamanya telepon, datang saya ke dulu, nah ini dia adikmu, datang. Ini kita tidak tahu, saya sibuk. Bagaimana hancurnya perasaan orang tua kalau kita kasih begitu?
Demi Allah, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ibu-ibu, ibu, baik kisah orang tua tak, terutama juga kepada mertua. Ini ibu-ibu sekarang sopan sama bapaknya tapi kurang ajar sama mertuanya. Demi Allah, ibu tidak dapat bau sorga. Kenapa? Mertua itu menurut Quran orang tua juga. Tidak boleh dibedakan yang melahirkan dengan mertua. Ini datang mertuanya langsung bengkok mukanya. Terima kasih, boleh sih, boleh sih. Masih itu, masih sih. Baru kasihan dulu, nak bilang kapan ki pulang mak. Pak, saya dengar ini sesama lelaki Pak. Kalau ada model istri begitu dan dia tidak hormati orang tua tak setengah mati sekolahkan, lebih evaluasi. Jangan cerai jandai. Jadi dia paistas tambah jadi 2, biar dia tahu rasa. Mestinya istri yang baik. Kalau datang itu mertua tak sujud syukur ibu. Alhamdulillah aku kirim orang tua. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja ini orang tua tidak punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gastudi garis tua Republik Indonesia. Kita sama istri. Jangan sampai bapak tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Misal ada rezeki berlebih, kita kasih tahu cerita. Saya mau belikan dulu mama ini kudung di, belikan juga baju kodong gamis bapak. Lama-lama tidak kita pilih besuk. Saya mau pulang kampung bawakan ini. Langsung istri kata, apa? Bapakmu, mau terus apa? Langsung dia bilang, kau di paling tidak jadi. Berhenti kau jadi laki-laki kalau di sini. Apa laki-laki takut sama istri? Ada di sini. Berhenti kau jadi laki-laki. Nah, bilang, aduh Ustaz, kalau mak jaloin, kasih pecah piring, kasih pecah 1 lusin. Nah, kasih pecah sama gelas, kasih pecah sama gelas. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak sama. Kakek. Nah, itulah yang takut sama istrinya. Ya, berbuat baik sama ibu, orang tua. Nah, sekarang kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang kurang ajar sama orang tuanya? Salah satu sebabnya karena bapaknya suka kasih makan uang haram. Jadi kalau ibu bapak pegawai suka kasih makan uang haram anak, jangan heran nanti besar tidak ngurus kita. Lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibunya sakit, siapa yang ngantar ke rumah sakit? Sopirnya. Kenapa? Karena dari kecil memang uang haram dikasih makan anaknya. Maka kalau Mai punya anak seperti yang tadi kita dengar ngaji, urus anak. Itulah kewajiban istri. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan kita? Suami dan haram. Kawin lagi. Betul tak demi Allah kawin lagi. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Kan enak juga ketika kita sudah sakaratil maut, ada anak tak semua kumpul bacakan Yasin. Begitu kita meninggal, alhamdulillah anak kita selalu kumpul tiap malam Jumat untuk gajikan orang tua. Nah, itu hanya bisa kita dapat kalau kita didik. Ini orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau tidak sholat. Hebat anak lo Ustaz, maga sih hebat. Macam ada mau bahasa Inggris, SD movie, banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Banyak, pergi makin di Inggris. Itu di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua ibu. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bagaimana? Salah satu cara memiliki anak yang soleh dan soleha, jangan lupa selesai sholat, kembali lagi sholat. Selesai sholat doakan anak kita. Ringkas sekali, silahkan ibu catat. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu mau kita baca. Mau kita suap anak tak cucu tak. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Mandi kita sampo usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Kita kasih bangun pagi-pagi di setelnya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan kita supaya ada anak yang soleh. Pergi sekolah kita kudu lagi di setelnya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan karena sampai di sekolah ayo bolos belajar, doakan tadi mama kau soleh. Ada
ada kemanakanku, mau maghrib, masih main bola di lapangan. Sudah Mina, ayo, sudah. Pergi berjamaah sama mau di maghrib. Sedikit lagi om, tunggu ini. Masih main bola, asan. Ustaz masuk lapangan. Berbisik telinganya. Rabbi habli mis-shalihin. Langsung menangis bu. Biar semua lihat. Jago na tahu Ustaz. Nabisi di kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi, tanganku juga makan jipi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Masih bisa? Saya pun masih bisa, cuma karena saya harus ke mana lagi caraku sebentar Surwako. Cara saya sebentar selesai sholat maghrib, saya harus buru-buru tinggalkan tempat ini. Tapi alhamdulillah, saya senang sekali bisa datang di tempat ini. Mudah-mudahan Pak Bupati dan istri panjang umur, sehingga saya bisa diundang lagi datang ke tempat ini. Ya. Ada pantun tadi, saya juga akan bikin pantun sebelum saya akhiri ya. Buah semangka di atas genteng, tak kusangka saya makin ganteng. Wah, bang. Satu lagi. Buah kelapa, buah mangga, buah pepaya, buah kemiri, buah jagung, buah durian. Itulah buah-buahan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami musrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.